Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Kita berjumpa kembali di dalam channel kesayangan kita ya, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu terlindungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pengkafiran, pemurtadan, kemudian kemungkaran ya sahabat, kemunafikan yang diupayakan oleh umat Kristen atau umat seberang sahabat ya, yang sejak lama begitu sahabat santri, sehingga mereka melakukan tipu dayanya sahabat ya. Dan semoga sahabat santri yang mempelajari atau mencari kebenaran di dalam iman sahabat ya, melalui pembelajaran di dalam Alkitab, mengkaji Alkitab, menelaah Alkitab begitu sahabat, dengan memperbandingkan ayat-ayat Al-Quran begitu sahabat ya, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sahabat santri, dan ditunjuki jalan kebenaran begitu sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan mereaksi satu buah video sahabat ya, yaitu mu'alafnya masyarakat atau mu'alafnya orang-orang dalam satu kampung sahabat santri ya. Jadi ini bermakna semua orang yang ada di situ sahabat ya, semua orang dalam kampung itu bersyahadat rame-rame sahabat santri ya. Dan ini mengingatkan kita kepada ayat Allah sahabat ya, dan membenarkan ayat Allah begitu sahabat, bahwa memanglah Al-Quran adalah benar-benar firman Tuhan sahabat santri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Tobat. An-Nasr ayat 1-3. Dan subhanallah sahabat santri, ini adalah salah satu tanda kebenaran ayat Allah sahabat santri ya, bahwa tidak ada satupun yang tersilap atau kesalahan di dalam Al-Quran sahabat santri. Karena kenapa? Karena memang Al-Quran adalah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat santri ya. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran sahabat, dengan cara menjadikan hamba-hambanya hafiz dan hafizah semua sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, tanpa berpanjang lebar lagi ya, mari kita simak bersama-sama video satu ini sahabat. Silahkan. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam rasul Allah. Allahu Akbar. Suatu kita saya berkemasatan. Aku nagasaksi. Wala lain Diyos na pagasimbaho. Gawas lamang sa Allah. Aku nagasaksi. Na si Propeta Muhammad. Sugo. Ulipon. Sa Allah. Aku nagasaksi. Na si Jesus. Anak ni Maria. Usa ka sugo. O propeta sa Allah. Allahu Akbar. Ang Diyos ang pinakagagawang. Sa mga mini sa Allahu Akbar, ang Diyos may pinakagagawang disabilities. So alhamdulillah. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini. Kok ada sebutin sih? Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Kenapa ya sahabat, ini video kenapa diselipin Saifuddin juga gokil ya. Gokil juga sih. Tapi memang betul sahabat ya, memang benar dari apa yang telah kami sampaikan di awal sahabat ya.
bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah, sahabat santri, mukjizat daripada Nabi Muhammad hingga sekarang, sahabat ya, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti, sahabat ya, dengan kebenaran-kebenaran yang terjadi di masyarakat kita, sahabat, di kehidupan kita di dunia, begitu sahabat santri ya. Dan subhanallah, sahabat santri, ini adalah benar-benar terjadi, sahabat ya. Dan sangat berbeda sekali, sahabat santri, apa yang telah dipertontonkan kepada kita oleh umat Kristen, begitu sahabat ya, yaitu dengan kesaksian murtadin, begitu sahabat. Padahal pada saat kita menguji si murtadin untuk membaca Al-Quran, untuk membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, dan membaca ayat-ayat atau doa-doa di dalam sholat, begitu sahabat ya, mereka gagal total, sahabat santri. Bayangkan bagaimana tidak, sahabat ya, seseorang yang telah murtad, begitu sahabat, pada umur atau pada usia 30 tahun dia murtad, begitu sahabat ya, membaca surat Al-Fatihah saja banyak yang salah, begitu sahabat santri ya. Dan itu sangat terlihat sekali, sahabat ya. Kenapa begitu? Karena pada saat kita mendengarkan si murtadin itu membaca surat Al-Fatihah, mereka benar-benar tidak memahami huruf hijaiyah, sahabat santri, dan mereka itu hanya membaca apa yang tertulis dalam bahasa Indonesia, begitu sahabat ya, tetapi bukan yang tertulis dalam bahasa Arab. Jadi makhorijul hurufnya itu, sahabat santri ya, dibaca sebagaimana bacaan bahasa Indonesia. Ini tidak bisa dipercaya, sahabat ya. Ini sudah gagal total kesaksian daripada murtadin, begitu sahabat. Dan itu sudah banyak sekali bukti, sahabat ya, yang sudah kami unggah di channel YouTube ini, sahabat ya, di LQ dan Santri Menjawab channel ini. Jadi sahabat bisa merefer video tersebut, sahabat ya, kesaksian murtadin yang sangat gokil menurut kami, sahabat santri. Dan sejujurnya, sahabat santri ya, kita umat Islam, begitu sahabat ya, tidak pernah sekali-kali mengajak kaum seberang, begitu sahabat ya, kaum boleh dikata kaum kafirun, begitu sahabat ya. Tidak pernah kita mengajak sekali-kali untuk masuk ke dalam agama Allah, begitu sahabat santri. Akan tetapi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada kita, untuk menyadarkan mereka bahwa Allah Tuhan semesta alam itu adalah satu, begitu sahabat ya. Tidak ada Tuhan itu dua, tiga atau sebagainya, sahabat santri. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang satu, begitu sahabat ya. Dan kemudian atas izin atau kehendak Allah lah mereka bersyahadat, sahabat santri, dan mereka mendapatkan hidayah, begitu sahabat ya. Karena kita manusia sekali-kali, sahabat ya, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak mempunyai kuasa untuk memberikan jalan atau mengkehendaki mereka dalam masuk agama Allah, sahabat santri. Dan juga sebab Allah lah, sahabat ya, yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya dan menyesatkan kepada yang dikehendakinya, sahabat. Dan kemudian kita sebagai manusia, sahabat santri, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, ya sahabat ya, untuk mempelajari kebenaran, begitu sahabat, untuk mempelajari tanda-tanda kuasa Allah, begitu sahabat santri. Dan pada saat kita sudah melihat tanda-tanda kuasa Allah, begitu sahabat ya, tergantung dengan kita mau menerima hidayah itu atau tidak, begitu sahabat, atau bebal hati dalam menerima hidayah, sahabat santri. Dan bagaimana sih caranya kita melihat tanda-tanda dan bukti kekuasaan Allah, sahabat santri ya? Itu sangat mudah sekali, sahabat ya, sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Pergunakanlah akal sehat kita, sahabat santri, dan kemudian lihatlah ciptaan Allah, sahabat ya, dan kemudian mulailah berpikir dengan nalar. Sahabat melihat batu, pertanyakanlah pada diri sahabat sendiri ya, batu ini siapa sih yang menciptakan, begitu sahabat santri. Sahabat santri melihat di video YouTube contohnya itu planet-planet ya, kemudian sahabat santri buatlah pertanyaan sendiri, adakah manusia, malaikat atau iblis atau jin yang membuat planet ini, begitu? Tidak ada, sahabat santri. Dunia alam semesta ini, sahabat ya, jagat raya alam semesta ini sangatlah luas, sahabat, dan galaksi Bima Sakti hanyalah sebagian daripada miliaran daripada galaksi-galaksi lainnya, sahabat santri ya. Kemudian siapa sih yang mengatur semuanya, begitu sahabat ya, peredaran sesuatu planet yang ada di salah satu galaksi itu, begitu sahabat ya, seperti kita bumi, begitu sahabat, ada di planet galaksi, dan kemudian di situ ada banyak bintang-bintang, kemudian juga ada matahari dan bumi. Bagaimana sih
cara mengatur begitu sahabat ya, agar tidak bisa bertabrakan dengan galaksi lain begitu sahabat santri. Itu sangat mudah sekali sahabat, dan tidak ada satupun kekuatan dari sisi manusia sahabat ya, atau sisi malaikat atau jin begitu sahabat ya, yang mampu mengatur semua alam ini sahabat santri. Mudah saja begitu sahabat ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Satu sahabat santri. Entah bagaimana ceritanya sahabat santri ya, bisa-bisanya umat manusia ini mempertuhankan manusia itu sendiri sahabat santri. Itu kan lucu sahabat ya. Sesungguhnya sahabat, seluruh apa yang kita lihat, kita rasakan sahabat ya, termasuk ruh begitu sahabat ya, itu hanyalah ciptaan sahabat santri ya. Dan lagi-lagi sahabat, ini hanya bisa terjawab dengan akal sehat begitu sahabat ya. Kalau akal kita tidak sehat begitu, otak kita konslet sahabat ya, mana bisa mendapatkan jawaban seperti ini sahabat santri. Dan satu lagi sahabat santri ya, sesungguhnya ini sahabat, saya ini mau ketawa bagaimana begitu sahabat ya. Sudah banyak sekali ayat-ayat Allah yang saya sudah sampaikan ya sahabat ya. Salah satunya ada di Al-Baqarah ayat 18 sahabat, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, yang artinya sahabat ya, mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa kembali lagi sahabat santri. Lantas tuli tentang apa begitu sahabat ya, bisu tentang apa begitu, dan kemudian buta tentang apa begitu sahabat santri ya. Ialah mereka enggan untuk bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah dan satu-satunya Tuhan yang Maha Esa sahabat santri ya. Kemudian mereka mempertuhankan manusia sahabat ya, seakan-akan dialah Allah yang Maha Satu begitu sahabat santri. Padahal sahabat santri ya, tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat santri ya. Dan apakah dengan begitu mereka bisa dikatakan tuli, bisu dan buta sahabat santri ya? Ya, mereka tuli pada saat mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah sahabat ya, baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Mereka tuli, mereka masa bodoh sahabat santri. Kemudian mereka bisu, ya betul mereka bisu sahabat santri. Pada saat ada kebenaran di dalam Alkitab begitu sahabat, mereka tidak pernah sampaikan sahabat santri. Yang mereka sampaikan adalah pengkultusan ya Isa Al-Masih sebagai Tuhan, kemudian penebusan dosa begitu sahabat ya. Yang jelas-jelas itu penganiayaan terhadap Yesus Kristus sahabat santri ya. Kemudian mereka buta begitu sahabat ya, mereka buta betul sekali sahabat santri. Kenapa? Karena pada saat mereka membaca Alkitab begitu dan kemudian ditemukan kebenaran begitu sahabat ya, mereka enggan sahabat ya, mereka enggan untuk membacanya kembali dan menghayati dan menelaah, meneliti kembali begitu sahabat santri. Ini aneh sebenarnya sahabat, aneh. Dan apakah klaim atau tuduhan yang diberikan oleh LQ dan Santri Menjawab channel ini bersifat ilmiah begitu sahabat? Apakah ada bukti di dalam Alkitab begitu sahabat santri? Jelas ada sahabat santri. Justru karena mereka tuli sahabat ya, bisu dan buta, kami membantu sahabat ya untuk memberikan penjelasan kepada mereka sahabat santri. Salah satunya adalah di dalam Keluaran sahabat ya, pasal 33 ayat 20, yaitu lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dalam hidup. Dan di dalam ayat Alkitab yang ada di dalam Keluaran sahabat yang tadi saya bacakan, itu sama dengan apa yang tertulis di dalam Al-An'am 103 sahabat ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha luas, maha teliti. Al-An'am 103. Dan kemudian sahabat santri, jikalau mereka mengelak lagi begitu sahabat ya, dan ini kan bukan perkataan dari Yesus begitu sahabat ya, contohlah umat Kristen mengatakan begitu sahabat. Justru Yesus sendiri menyatakan sahabat ya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37, yaitu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, dan kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Begitu sahabat santri. Pada saat mereka melihat ini sahabat ya, mereka buta begitu sahabat. Pada saat mereka menemukan ini, mereka ini membisu sahabat, tidak mau bertanya begitu sahabat ya. Kemudian pada saat mereka melihat ayat ini ya sahabat ya, mereka tuli begitu sahabat ya. Jikalau ada orang ya menyatakan bahwa di dalam Alkitab kamu itu ada ayat yang disampaikan seperti ini begitu sahabat, mereka akan tuli. Itulah tanda-tandanya orang kafirun sahabat santri ya. Dan sangat jelas sekali sahabat santri, hidayah itu sahabat ya bukan ditunggu sahabat santri, melainkan dijemput begitu ya.
Dengan cara apa begitu? Dengan cara belajar sahabat ya. Belajarlah Alkitab begitu. Kemudian referlah Al-Quran. Buatlah perbandingan dengan Al-Quran begitu sahabat ya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala segera membukakan hati Anda begitu ya, dan memberikan hidayahnya kepada Anda semuanya begitu. Karena kita hidup sahabat santri, tujuan kita hidup selain kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali dirinya begitu sahabat, sebagai Tuhan yang Maha Esa begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu ya reaksi daripada video kali ini sahabat. Semoga ini sangat bermanfaat bagi sahabat santri dan bagi kaum seberang sahabat ya, yaitu kaum Kristen begitu sahabat santri. Semoga mereka mau belajar dan mau membuka Alkitab mereka sendiri, kemudian mereka mau mengkaji dan membuat perbandingan di dalam Al-Quran sahabat santri. Dan sahabat santri, dengan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada sahabat santri semuanya ya, untuk selalu mendukung channel ini sahabat, dengan cara men-share video kami sahabat ya di media sosial sahabat santri ya, agar supaya video ini sahabat, video dakwah ini yang kami buat, agar supaya bisa didengar oleh seluruh umat manusia sahabat ya, terkhususnya adalah masyarakat Indonesia sahabat, baik saudara kita yang muslim atau non muslim sahabat santri. Dan semoga bagi teman-teman muslim ya, ini dengan adanya video ini begitu ya, semoga bisa menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat ya, dan tidak mudah digoyangkan lagi oleh usaha-usaha pemurtadan yang telah dilakukan oleh kaum munafikun sahabat ya, kaum kafirun ya, yang sudah lama merajalela begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.